Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau buat soal UKOM dan SKB Bidan bayi baru lahir part 4 tentang topik asfiksia bayi baru lahir. Nah, ini tuh kemarin banyak yang request tentang aku ngebahas bayi baru lahir terkait dengan asfiksia ya. Oke, kita mulai ke soal yang nomor 1. Sebelum kita mulai, yuk kita like dan subscribe ke channel ini untuk ngebantu channel ini berkembang. Kita ke soal UKOM dan SKB Bidan BBL yang nomor 1 ya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas pilihan jawabannya, baru kita ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 0 menit yang lalu di PMB. Riwayat persalinan cepat, ya hasil pemeriksaannya bayi cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah, tali pusat belum dipotong. Diagnosis apakah yang paling mungkin? Ya, jawabannya adalah asfiksia ya. Kenapa? Karena kita menggunakan penilaian cepat pada saat bayi baru lahir dengan melihat apakah bayi cukup bulan, apakah bayi bernafas spontan, apakah bayi menangis kuat, lalu bagaimana tonus ototnya bergerak aktif atau tidak, gitu aja. Kita nggak pakai Apgar skor, karena kalau pakai Apgar skor butuh waktu 1 menit, itu bayinya sudah susah bernafas. Bahkan kita kalau nggak bernafas 1 menit aja sudah langsung megap-megap ya. Nah, makanya kita harus menggunakan penilaian cepat untuk menilai bagaimana kondisi bayinya. Kita nggak pakai Apgar skor untuk di 0 menit pertama ya. Oke, kita ke soal UKOM dan SKB Bidan yang nomor 2 ya. Langkah awal apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, baru ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 0 menit yang lalu di PMB. Riwayat persalinan cepat ya. Hasil pemeriksaan bayi cukup bulan, pernafasan megap-megap, merintih, tonus otot lemah, bayi bercampur mekonium, tali pusat belum dipotong. Jadi langkah awal yang dilakukan itu adalah jawabannya adalah hisap lendir ya. Jawabannya adalah hisap lendir. Kenapa? Ini sesuai dengan pedoman manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Pertanyaan bayi cukup bulan, menangis kuat, tonus otot, ini jawabannya tidak, maka bayi cukup bulan. Bila bayi tidak cukup bulan atau tidak bernafas atau megap-megap atau lemas, bila ketuban bercampur mekonium, maka yang pertama kali dilakukan adalah hisap lendir, baru potong tali pusat. Maka jawabannya adalah hisap lendir. Oke, kita lanjut ke soal nah ini sama dengan pedoman asuhan neonatal ya. Kalau di sini jawabannya tidak. Terus jika air ketuban bercampur mekonium, terus kita lihat bayinya megap-megap, buka mulut lebar, usap lendir dari mulut, kemudian baru potong tali pusat ya. Isap lendir dari mulut, kemudian baru potong tali pusat. Itu adalah langkah awalnya. Jadi yang dilihat itu cairan mekonium ada atau tidak. Nah, ini kalau untuk persiapan resusitasinya ya, ini kan saya ada jawaban kenapa nggak dilakukan siapin alat resusitasi. Alat resusitasi itu dipersiapkan setiap ada persalinan ya, baik ada indikasi maupun tidak ada indikasi. Jadi pada saat dibutuhkan langsung siap gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini alat-alat resusitasinya. Ini peralatan untuk sungkupnya. Ini kurang lebih anatomi dari sungkupnya yang kita gunakan. Terus ini peralatannya ya. Nanti ada bagian di sini kantung plastik. Nanti saya bahas sendiri terkait dengan kantung plastik ya, bukan kantung kresek yang digunakan. Ini untuk resusitasi. Oke. Nah, ini alat-alatnya ya. Kita ke soal UKOM dan SKB Bidan BBL yang nomor 3 ya. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, baru ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir 0 menit, ini masih kasus yang tadi ya. Persalinan cepat, bayi cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah, tali pusat sudah dipotong. Bidan melakukan penanganan awal, kemudian sedang mengatur posisi. Nah, posisi yang paling tepat untuk bayi yang akan dilakukan resusitasi itu, yang paling tepat itu adalah jawabannya ya,
Jawabannya adalah ekstensi. Kita nggak fleksi, nggak supin, nggak hiperekstensi, nggak semifouler. Alasannya seperti ini. Nah, ini adalah posisi ekstensi di mana jalur pernafasan itu bisa terbuka dengan lebar. Tapi kalau posisinya jadi kepalanya jadi kepalanya tegak gitu ya. Tapi kalau posisinya itu fleksi atau menekuk, ini jalur pernafasannya itu akan sempit. Nah, bandingkan dengan yang ini lebih sempit ya, jadi pernafasannya susah. Tapi kalau dia hiperekstensi atau bantalnya ketinggian juga, ini pernafasannya akan menyempit di bagian sini. Oke, kalau ekstensi semuanya lancar, kalau fleksi itu yang menyempit di bagian atasnya, kalau hiperekstensi itu yang menyempit di bagian bawahnya. Oke, nah ini posisi yang benar ya, seperti ini. Ini adalah posisi yang benar untuk kepalanya. Jadi dia hanya ekstensi saja. Oke, kita ke soal UKOM dan SKB BBL yang nomor 4. Langkah selanjutnya manakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita baru ke badan soalnya. Nah, seorang bayi perempuan lahir spontan 0 menit yang lalu di PMB. Riwayat persalinan macet ya. Hasil pemeriksaan cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah, tali pusat sudah dipotong dan mengeringkan tubuh bayi. Berarti kalau bayi udah dikeringin, prosedurnya lanjutnya apa? Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah mengatur posisi kembali gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk penanganan awal untuk rangsangan taktil ya. Kan di sini ya, bayi sudah mengeringkan tubuh bayi. Nah, pada saat bayi mengeringkan tubuh bayi itu juga memberikan rangsangan taktil ya, rangsangan taktil seperti ini. Oke, kita lihat di langkah awal ya. Di sini kan jaga bayi tetap hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, nah dan rangsangan taktil. Kemudian kita melakukan reposisi kembali gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB yang nomor 5. Langkah selanjutnya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini aku bikin soal ini aku bikin soal tentang asfiksia. Ini lebih pada tindakan karena kita nggak lagi ngebahas teori tentang asfiksia, tapi kita ngebahas tentang bagaimana penanganan asfiksia ya. Oke, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB yang nomor 5. Langkah selanjutnya, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawabannya, baru ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 0 menit yang lalu di RS. Riwayat persalinan lama, tali pusat sudah dipotong. Hasil pemeriksaan bayi cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah. Bidan telah melakukan penanganan awal, resusitasi ya. Langkah awal yang high cup ya. Berarti langkah selanjutnya adalah jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya itu adalah menilai pernafasan bayi gitu ya. Kita lihat ini sesuai dengan langkah penanganan dari resusitasi. Ini yang terbaru saya pakainya ya. Ada juga nanti kita bandingkan, ada 3 langkah resusitasi pada bayi baru lahir itu dari setiap tahunnya ada, dan ini yang saya pakai yang di tahun 2020 dari pelatihan PPG Don ya. Saya dapat ini dari teman yang baru selesai pelatihan dari PPG Don gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah menilai napas bayi ya. Oke, di sini ya, nilai napas bayi gitu ya. Kita ke soal UKOM dan SKB BBL yang nomor 6. Langkah selanjutnya manakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 0 menit yang lalu di PMB. Riwayat persalinan macet, tali pusat sudah dipotong. Hasil pemeriksaan bayinya cukup bulan, bernafas megap-megap, merintih, tonus otot lemah, tali pusat sudah dipotong. Ini saya ulangin lagi. Bidan sudah melakukan langkah awal, namun denyut jantung masih 80 kali per menit. Kalau sudah seperti ini, maka penata laksananya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah
melakukan VTP gitu ya. Kita lihat di sini, ini adalah posisi bidan melakukan VTP untuk sendirian, di mana posisi kepala bayi ada di dekat dengan perut bidan di sini ya, dekat dengan bidan ya. Ini posisinya. Nah, ini untuk penanganan di rumah sakit. Sebaiknya memang kalau melakukan penanganan asfiksia itu jangan sendirian, tapi harus dengan partner. Kenapa? Karena kalau sendirian itu yang pasti bidan akan kesulitan untuk menangani asfiksia, karena kita akan melakukan resusitasi, kita VTP, kita memeriksa, kan kalau seperti ini akan lebih mudah gitu ya. Nah, ini saya dapatkan waktu di pelatihan untuk PBG DON yang dari 118, bahwa untuk melakukan resusitasi ini kita harus minimal 2 orang sampai ke 3 orang. Itu yang paling baik gitu ya. Jadi sebenarnya kan asfiksia itu sudah bisa dinilai dari saat proses persalinan ini bayi bakal asfiksia atau tidak. Jadi ada yang asfiksia bakal bisa dinilai. Contohnya ya kayak persalinan lama, solusio plasenta, atau kasus-kasus kegawatan kita langsung bawa ke rumah sakit. Tapi untuk kasus-kasus di mana kita nggak menduganya seperti ini, kita terpaksa harus sendiri. Contohnya seperti persalinan cepat dan persalinan distosia bahu atau persalinan macet, itu kan kita tidak menduga akan terjadi masalah pada bayi baru lahir. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan asuhan resusitasi ya. Oke, kita ke soal UKOM dan SKB BBL yang nomor 7. Berapa kali tindakan dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita ke sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Bayi perempuan lahir, ini masih kasus yang tadi ya. Bidan sudah melakukan langkah awal, namun denyut jananya masih 80 kali per menit. Bidan akan melakukan VTP. VTP dilakukan selama, jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 20-30 kali dalam 30 detik ya untuk melakukan VTP-nya. Jadi di sini. Nah, kenapa di sini ada tulisan 40-60 kali per menit? Itu kan kecepatan melakukannya, tapi kita melakukannya itu setiap 30 detik, habis itu dievaluasi baru lakukan lagi 30 detik gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan bagian berapa menit sih kita harus melakukan resusitasi gitu ya. Berapa menit harus beres. Oke. Kita ke soal UKOM dan SKB BBL yang nomor 8. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 menit yang lalu di PMB dengan asfiksia. Bidan sudah melakukan VTP selama 30 detik. Hasil pemeriksaan bayi bernafas spontan, frekuensi jantung 100 kali per menit. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah melakukan pemantauan tanda bahaya gitu ya. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Melakukan pemantauan tanda bahaya. Kita nggak melakukan VTP ulang atau apalagi kompresi dada atau rujukan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pedoman untuk penata laksanaan asfiksia, di mana bila bayi bernafas terus bayinya bernafas normal, kita melakukan asuhan pasca resusitasi. Selama ini kan kita kalau bikin soal lakukan asuhan pasca resusitasi, pasti asuhan pasca resusitasi, apakah yang benar itu langkahnya seperti apa? Nah, ini adalah langkah yang benar. Pada saat pasca resusitasi kita harus memantau tanda bahaya pada bayi baru lahir, lakukan perawatan tali pusat, baru ajarkan inisiasi menyusui dini. Baru diboleh dilakukan IMD itu kalau kita yakin bahwa bayinya ini aman gitu ya. Terus tali pusatnya sudah dipotong, digunting, diikat. Nah, ini baru kita lakukan IMD, terus lakukan pencegahan hipotermi, lakukan pemberian vitamin K, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik baru ya, baru catat dan laporkan gitu, jangan sampai ketukar. Oke, teman-teman bidan, kita lanjut ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 9. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Ini masih kasus yang tadi, tapi kasusnya hasil pemeriksaannya dadanya mengembang, bayi bernafasnya megap-megap, frekuensi jantungnya 80 kali per menit. Kalau tadi kan
frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 kali. Kalau ini cuma 80 kali, maka jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, melakukan VTP ulang gitu ya. Jadi kalau udah VTP terus kita lihat cek ternyata denyut jantungnya masih 80 kali, kita VTP ulang. Kita lanjut ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 10. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita sekilas pilihan jawabannya, kita ke badan soalnya. Hasil seorang bayi perempuan lahir spontan 2 menit yang lalu di PMB. Bidan sudah melakukan 2 set PTP, udah 2 kali nih dilakukan PTP. Hasil pemeriksaan dada tidak mengembang, bayi bernafas megap-megap, frekuensi 80 kali per menit. Oke, kita lihat ke jawabannya. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya adalah cek pemasangan PTP gitu ya. Nah, di sini kan pertama kita lakukan langkah awal ya. Terus baru kita melakukan PTP. Jika dada mengembang, lakukan PTP dengan tekanan 2 kali selama 30 menit. Jika dada tidak mengembang, kita akan melakukan pengecekan PTP. Oke, gitu ya. Jadi kalau dadanya mengembang ya lakukan PTP ulang. Tapi kalau dadanya nggak mengembang, ya udah berarti kita harus cek dulu alatnya kayak mana gitu ya. Jangan sampai kita VTP terus tapi ternyata alatnya nggak pas atau ternyata ada cairan yang menutupi jalan nafas gitu ya. Kita cek, terus kita cek lagi posisinya bayi itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Kita lakukan pengecekan, ulangi langkahnya untuk memastikan bahwa bayinya itu posisinya pas, alatnya benar gitu ya, posisi bidan juga benar, baru kita lakukan PTP lagi ya. Nah, jika bayi mulai bernafas normal setelah dilakukan pengecekan dan PTP, hentikan ventilasi dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Yang ini yang asuhan pasca resusitasi. Tapi kalau nggak normal ya ulangi VTP sebanyak 20 kali selama 30 detik. Jadi harusnya itu saat kita melakukan VTP pertama terus ternyata dadanya nggak mengembang, itu ya udah langsung cek alat. Jadi jangan sampai nunggu 2-3 kali gitu. Harusnya seperti itu ya. Terus hentikan ventilasi, nilai kembali nafas setelah 30 detik. Jika bayi bisa bernafas spontan sesudah 2 menit, resusitasi. Jika bayi tidak bernafas spontan sesudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan dan nilai denyut jantung. Jika selama proses rujukan bayi juga tidak menunjukkan respon positif, maka sesudah 10 menit ya kita harus menghentikan resusitasi dan konseling. Kenapa? Karena kalau udah 10 menit orang tidak bernafas itu kemungkinan untuk meninggalnya sudah maksudnya kita sudah bisa memastikan itu adalah tidak akan bernafas lagi gitu, tidak ada denyut jantungnya, sudah meninggal. Kenapa? Karena ya memang setelah 10 menit orang yang tidak bernafas itu organ otak itu sudah mati dan itu akan menyebabkan kematian otak. Dan yang pasti kalau otak sudah mati maka tidak bisa hidup lagi gitu ya. Maka itu dikatakan kematian yang sebenarnya. Tapi selama ada pernafasan, kita lakukan konseling, dan selama di perjalanan lakukan resusitasi, pantau tanda bahaya, perawatan dan pencegahan perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, itu penting banget. Dan pelaksanaan selanjutnya, kalau dada itu tidak mengembang, kita cek lekat atau tidak pas pemasangan sungkur. Tapi kalau nggak pas ya pasang dengan baik. Terus kalau jalan nafasnya tersumbat, reposisinya kepala, siapa tahu kepalanya itu tadi posisinya nggak ekstensi gitu ya. Terus cek dulu apakah ada cairan. Nah kalau ada ya dihisap lendirnya. Terus kemudian lakukan ventilasi dengan mulut sedikit terbuka. Oke, jika tidak cukup tekanannya,
naikkan tekanan sampai tampak seperti gerakan naik turun dada yang mudah gitu ya. Jadi siapa tahu kita tekanannya kita itu nggak pas waktu melakukan VTP gitu. Oke. Nah, ini saya kasih tahu, ini ada beberapa alat untuk menjaga kehangatan bayi. Yang pertama ini, kalau ini pasti ada di ICU, ada di rumah sakit besar gitu ya. Nah, ini juga sudah ada di rumah sakit besar. Nah, kalau yang ini tuh dilakukan di pelayanan dasar dan kita kan siap melakukan rujukan. Ini adalah diagram alur dari pedoman resusitasi di tahun 2016. Nah, ini untuk pedoman resusitasi ini high cup itu hanya dilakukan selama 30 detik. Terus VTP itu 30 detik. Baru setelah itu melakukan penanganan lanjutan. Jadi memang untuk melakukan high cup dan VTP satu set itu cuma butuh waktu 1 menit. Kalau lebih dari itu ya namanya orang bernafasnya aja susah, kita tindakannya lambat ya kemudian pasti resusitasinya pasti akan lebih susah. Keberhasilan resusitasi itu justru di langkah awal. Jadi pada saat langkah awal 30 detik itu posisinya sudah pas, udah dihangatkan, lendirnya sudah diisap dengan baik, baru kemudian dilakukan penata laksanaan. Ya. Oke, baru selanjutnya kita ini yang diagram alur yang untuk tahun 2006 ya. Ini kita lihat, nah diagram alur yang 2006 itu tetap benar, kita menggunakan penata laksanaan awal 30 detik. Kita melakukan VTP selama 30 detik baru di sini ada VTP plus kompresi dada. Nah, saat ini kita menerapkan aturan bahwa pelaksanaan kompresi dada itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit dan tidak dilakukan di pelayanan dasar. Termasuknya itu dilakukan di PMB. Kenapa? Karena untuk melakukan kompresi dada itu dibutuhkan pelatihan dan skill yang pas untuk menata laksana kasus ini gitu. Kita tidak bisa sembarangan. Terus juga pemberian obat-obatan juga. Jadi kita itu untuk di pelayanan dasar itu saat ini sih yang terbaru yang terbaru bahwa tidak ada proses pelaksanaan VTP, tapi di kurikulum kita juga mengajarkan untuk dilakukan VTP apabila nantinya kita ditempatkan di pedesaan yang jauh dari rumah sakit untuk bisa dilakukan tata laksana asuhan resusitasi gitu ya. Oke. Nah, ini yang dari buku Alur Neonatal Bayi Baru Lahir gitu ya. Jadi banyak banget alur untuk melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Menurut kalian mau pakai yang mana? Kalau saya sih menggunakan yang terbaru. Jadi kalau yang terbaru itu yang terakhir yang tadi saya kasih ya, ini yang terbaru. Kalau yang ini yang terbaru pada saat pelatihan PPG Don. Ini yang terbaru, yang ini tahun 2016, yang ini tahun 2006 ya. Nah, yang ini tahun 2010. Oke. Semuanya sama-sama bagus untuk menata laksana asuhan bayi baru lahir. Oke. Ini adalah komplikasi bila resusitasi tidak dilakukan dengan baik, yaitu adanya hipoksia, bradikardi, apnea, pneumotoraks, infeksi dan perforasi lambung. Nah, perforasi lambung ini yang ditakutkan pada saat dilakukan kompresi dada dengan yang tidak tepat, dan itu akan menyebabkan komplikasi perforasi lambung karena kita tidak menekan pas pada saat melakukan kompresi dada. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini kalau kamu dapat manfaat. Kalau nggak dapat manfaat ya dislike aja nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.